Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari-hari Ramadan ini yang telah kita lalui, semoga Allah menerima amal ibadah kita secara umum dan ibadah khususnya di bulan Ramadan, dari puasa kita, tarawih kita, sedekah, infak, baca Quran dan lain-lain dari ibadah. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan sampai akhir di penghujung nanti di bulan Ramadan ini. Dan tentu keistiqomahan bulan Ramadan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi agar berbekas ketika setelah meninggalkan bulan Ramadan. Sebagaimana program kita ada dua praktek ibadah, praktek wudu dan praktek sholat para jamaah. Nah, yang hari ini praktek sholatnya insyaallah. Sebenarnya ini pembahasan ringkasan, kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah kita bahas dari kitab Al-Wajiz, yaitu tentang sifat solat Nabi, ya, tata cara solat Nabi. Dan kaedahnya para jamaah bahwa ibadah dari dua sisi yang harus kita perhatikan. Pertama dari sisi ruhnya berupa keikhlasan, dan yang kedua dari sisi prakteknya berupa contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ittiba. Kalau mempelajari sisi yang sekarang akan kita kaji, prakteknya ini gampang karena tinggal mengikuti. Yang sulit itu ruhnya, itu ikhlas, khusyuknya dalam sholat misalnya. Dan dasarnya adalah Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau dalam ibadah-ibadahnya. Seperti sholat, kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam wudu juga begitu. Man tawadha'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi. Setelah Nabi mempraktekkan wudu, baru Nabi bersabda demikian, siapa yang mengikuti atau berwudu seperti wuduku ini. Demikian pula dalam haji ketika manasik, kata Nabi, litakhudhu anni manasikakum, agar kalian mengambil dari aku manasik kalian, kata cara ibadah haji kalian, termasuk umrah di dalamnya. Nah, itu gampang kalau cuman melihat apa yang disebutkan oleh dari dalil dalam hadis-hadis. Ya. Namun yang berat adalah tentang menjaga keikhlasan. Ya. Baik, setengah jaman lah kurang lebih kita kaji dulu secara singkat dari teorinya, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu kita praktekkan. Ya. Baik. Di antara poin-poin sifat salat Nabi kita urutkan pakai nomor, rajamah. Yang pertama, yatawajjah ilal qiblah. Ya, yang pertama dia menghadap kiblat. Dan ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fasbigil wudu." Apabila kamu mau salat, maka sempurnakan wudu. Lalu kata Nabi, "Tsumastaqbilil qiblah." Lalu menghadaplah kiblat. Perhatikan lafaznya fakabbir. Setelah menghadap kiblat itu disebutkan fakabbir, fa. Tidak summa. Kalau summa kemudian takbir. Tapi ini enggak, menghadap kiblat mau salat tuh fakabbir, langsung, enggak ada lagi jeda bacaan tertentu, enggak. Jadi kalau kita sudah menghadap kiblat itu langsung takbir.
Enggak ada jeda bacaan apapun, melafadzkan niat, baca sholawat, baca Fatihah atau baca apapun, enggak ada. Tapi ya, jadi hadis ini menunjukkan di antara poin pertama sekali menghadap kiblat, di antara kaifiat atau tata cara salat. Nah, kemudian yang kedua para jamaah, setelah kita menghadap kiblat, yang kedua jangan lupa yaj'al lahu sutratan yusalli ilaiha. Harus membuat sutra atau menghadap kepada sutra, namun bagi imam dan bagi munfarid saja. Ingat, sutra itu kewajibannya hanya bagi imam atau bagi salat sendiri saja, munfarid. Adapun yang makmum tidak perlu membuat sutra. Ya. Karena sutronya imam, sutronya bagi makmum. Oleh karena itu jamaah, yang namanya makmum itu boleh dilangkahi, dilalui. Beda dengan imam, jangan dilangkahi, dilewati. Demikian pula yang sholat sendiri nggak boleh dilangkahi, dilewati. Adapun makmum, langkahi, lewati tidak apa-apa. Dan jenengan kalau posisi makmum jangan untuk menghalang-halangi orang yang lewat, jangan, biarkan. Ya tentu apabila maksudnya ada hajat. Ya kalau sengaja jalan-jalan, ya ngapain kita jalan-jalan di hadapan orang sholat kalau tidak ada hajat. Jelas, namun boleh. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan ya, masalah sutra ini. Dan sutra ini hukumnya khilaf ya. Oke jamaah, kalaupun khilaf misalnya, tentu pakai sutra itu tentu tetap lebih baik, lebih berpahala. Walaupun khilafnya antara wajib dan tidak wajib, sunnah ya nih. Cuman beda konsekuensi saja. Kalau yang mengatakan wajib berarti berdosa. Berdosa kalau sholat tidak menghadap sutra. Makna berdosa yakni pahala sholatnya berkurang. Namun bagi yang mengatakan sutra adalah sunnah, dia hanya rugi tidak dapat pahala, namun pahala sholat tidak berkurang. Berarti tetap bagus. Sama kasus sutra ini persis kasus cadar. Persis. Cadar yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun pakai cadar berarti lebih apa? Gitu loh. Namun bagi yang mengatakan sunnah, tidak apa-apa, tidak pakai cadar, cuma dia rugi. Ya. Tapi yang pakai cadar itu lebih baik bagaimanapun daripada yang tidak cadar. Apalagi yang wajahnya cantik, lebih bagus lagi pakai cadar karena menggoda, mengganggu. Ya. Ada orang lihat perempuan cantik, wajahnya cantik, lagi jalan dia noleh kepada sang perempuan, di hadapan ada tiang listrik, kejedot aja mah. Ada yang terjadi kayak gitu. Terus apalagi yang sedang puasa kan terganggu. Jadi kasus sutra persis kasus cadar. Walaupun tidak wajib tetap memakai baik cadar atau sutra ya, berarti lebih afdol. Cuman yang berpendapat wajib ya tentang sutra juga kuat cuma. Sebab di situ perintah. Kata Nabi, istatiru fi salatikum walau bisahmin. Bersutrahlah kalian dalam salat walaupun sekedar dengan anak panah. Nah, cuman sutra itu jemaah ukurannya ulama itu ya, satu dira itu begini. Seperti muakhirati rahil, sandarannya pelana unta di zaman Rasul ya, seperti itu kata para ulama kurang lebih. Dari sikut sini. Jangan cuma satu jengkal, agak tinggi. Nah, namun itu bukan ukuran pasti. Yang jelas kurang lebih ya, boleh kurang sedikit, boleh. Nah, demikian pula dalam hadis yang lain kata Nabi, idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha. Kalau kalian salat menghadap sutra, maka hendaklah mendekat kepada sutra. Ini kan perintah semuanya ini. Mendekat kepada sutra. Nah, la yaqta'is syaitanu alaihi salatuh atau salatahu. Jangan sampai salatnya para jamaah sekalian dipotong oleh setan. Nah, jadi subhanallah kata para ulama ya,
Sutroh itu katanya ngapain kalau kita sholat sendirian? Sutroh itu kan katanya takut dilewati orang. Ya kalau kita sholat seperti ibu-ibu, sholatnya di kamar. Ya, sholatnya di kamar sendirian. Siapa yang lewat? Yang lewat setan. Lihat di sini hadisnya. Sehingga kata para ulama, walaupun sholat sendirian, nggak ada yang lewat dari manusia, tetap bersutra. Ya. Idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha la yaqta'is syaitanu alaihi salatahu. Kalau salat kalian menghadap sutra maka hendaklah mendekat, jangan sampai setan memotong salatnya. Ya. Baik, jadi yang kedua apa? Sutra. Yang ketiga jemaah. Yukabbiru takbiratul ihram. Yang ketiga, takbir yang disebut takbiratul ihram. Dan takbir dalam salat itu ada dua macam. Ada tiga macam. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Dan yang ketiga takbiruz ziyadah, takbir tambahan pada salat. Salat apa yang ada takbirnya nambah? Salat Id. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat, tidak sah salat tanpa takbiratul ihram. Takbiratul intiqal hukumnya wajib, dan takbir tambahan salat Id hukumnya sunnah. Jadi kalau salat Id enggak pakai takbir tambahan enggak apa-apa, jangan dibilang subhanallah subhanallah gitu, jangan, biarkan. Dia cuma sunnah. Ya. Misalnya imamnya takbir sekali langsung baca, enggak apa-apa, jangan sampai makmum teriak subhanallah subhanallah, jangan. Biarkan, karena memang dia sunnah. Jangan diprotes juga. Mungkin lupa, sudah, enggak usah sujud sahwi. Ya. Baik. Jadi takbiratul ihram qaiman dalam posisi berdiri. Jadi pertama posisinya berdiri, ya. Idza qumta ila shalah fakabbir, kata Nabi. Apabila kalian berdiri mau salat maka hendaklah bertakbir. Berarti takbirnya posisi berdiri. Nah, dan Nabi perintahkan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah secara berdiri. Kalau tidak mampu baru sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau tidak sanggup juga maka sambil berbaring. Nah, kemudian takbiratul ihram itu para jemaah mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan sebagaimana dalam hadis-hadis, jadi takbir plus mengangkat kedua tangan. Sebagaimana dalam hadis itu ada tiga macam, ada tiga cara. Yang pertama rafa' yadayhi tsumma kabara. Yang pertama ngangkat dulu baru takbir. Tangannya diangkat dulu begini. Setelah diangkat baru Allahu Akbar. Jadi angkat dulu. Yang kedua apa dulu? Kabbara dulu. Tsumma rafa' yadayhi. Yang kedua takbir dulu. Allah angkat. Allah baru angkat. Atau dilanjut juga boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Ya, takbir dulu selesai. Allahu Akbar. Yang ketiga, gimana jemaah? Bareng. Jadi rafa yadayhi ma'at takbir. Mengangkat kedua tangan itu bareng. Berarti begini, Allahu Akbar. Barnya pun bareng ke sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Dan mengangkat ada dua, ya, mengangkat ini. Pertama sebahu, yang kedua sampai telinga. Telinga, ujung daun telinga ini. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya, sampai segini enggak. Ada sebagian kesalahan tuh pegang telinga. Allahu Akbar. Pegang telinga begini jamaah takbirnya. Ya. Baik. Yang keempat, setelah takbiratul ihram sambil, dan tentu niat, ya. Berdiri tadi sudah niat kita. Innamal a'malu binniyat. Wa
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang keempat pada jemaah, yad'u yadayhi ala sadrihi ba'da an yanzilahuma minar raf'i. Setelah mengangkat tangan, maka tangan diletakkan, ini poin keempat. Meletakkan kedua tangan itu di dadanya setelah mengangkatnya. Jadi diturunkan kemana setelah diangkat? Allahu Akbar. Dan ini ada tiga cara jemaah. Ya. 3 cara. Yang pertama diletakkan tangan kanan diletakkan ke punggung telapak yang kiri, diletakkan. Yang kedua, yang pertama diletakkan. Yang kedua digenggam pergelangannya. Ya. Genggam pergelangannya. Dan yang ketiga lengan, ya, lengan. Baik. Jadi tiga sebagaimana dalam hadis-hadis. Nah, sebagaimana dalam hadis misalnya Nabi idza kana qa'iman fi shalah, Nabi kalau berdiri salat itu ya qabadha itu menggenggam. Ya. Yaminuhu ala shimalihi. Menggenggam. Nah. Lalu ada lagi lafad fawadha'a yadahu al-yumna, meletakkan. Ya. Nah. Yang tangan atas yang kiri. Yang jelas kanan diletakkan ke yang kiri, enggak ada yang terbalik begini. Ada lagi yang begini diputar dulu. Allahu Akbar. Ini. Enggak ada dasar seperti itu cuma. Baik. Jadi minimal yang masyhur 2 ya. Yang pertama al-qabd, menggenggam, yang kedua al-wad', meletakkan. Namun meletakkan tadi ada yang di sini, ada yang di sini diletakkan. Baik. Yang kelima jemaah, yastaftihu shalah bi du'a istiftah wa huwa anwa'. Membaca istiftah di dalam salat setelah takbiratul ihram itu, dan itu banyak macamnya. Boleh Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Boleh dengan subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan ini hukumnya sunnah. Sunnah, tidak wajib. Ya. Boleh dengan wajhatu. Namun kalau wajhatu panjang ya, wajhatu alladzi fatar samawati wal ardi hanifa musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma anta al-maliku la ilaha illa ant rabbi wa ana 'abduk. Dalam tunasi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an. Terus innahu la yaghfiru dhunuba illa an wahdini ila ahsanil akhlaq la yahdi ila ahsanil akhlaq illa anta wasrif anni sayyi'a la yasrif anni sayyi'a illa ant. Labbaika wa sa'daika wal khairu kullu bi yadayka wasyarru laysa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Oh, dawa men panjang. Ya wis nek hafal yang itu aja yang pendek. Subhanakallahumma bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Allahumma ba'id baini wa baina. Jadi doa istiftah itu ada 3 model. Satu pujian tok sama Allah. Seperti subhanakallahumma bihamdika itu pujian saja, enggak ada doanya di situ. Yang kedua doa murni. Doa murni. Allahumma ba'id baini wa baina ta'ala kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Nah, yang wajah itu ini karena panjang itu penggabungan antara doa dan pujian kepada Allah. Dan memang bagus yang wajah itu lafaz-lafaznya luar biasa jemaah. Ya, memuji Allah dulu, kemudian minta kepada Allah. Nah, mengaku dosa dulu. Dalam tu nafsi wa'taraftu bidzanbi faghfirli dzunubi jami'an. Ngaku dosa, ya Allah, banyak dosa ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosaku semuanya. Innahu la yaghfiru dzunub illa ant. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Wahdini ila ahsanil akhlaq. Tunjukkan kami ya Allah ke akhlak yang baik. La yahdi ila ahsaniha illa anta, karena tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan kami dari akhlak yang buruk ya Allah. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, karena tidak ada yang mampu untuk memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Lalu kita puji lagi Allah.
labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu biyadaika wa syarru laysa ilaika, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah istiftah jamaah membaca ta'awud, karena kita membaca Al-Fatihah. Maka setelah ta'awud baca Al-Fatihah dan awali dengan basmalah karena dia awal surat. Ya. Dan membaca bismillah bagi imam itu sir. Sir jemaah. Karena kata Anas, "Shalaitu khalfa Rasulillah." Aku pernah salat di belakang Rasul. Wa Abi Bakr di belakang Abu Bakar, wa Umar di belakang Umar. Falam yajharu. Dan mereka tidak menjaharkan. Nah, jadi bukan tidak membaca, bukan. Nabi itu membaca bismillah namun tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Anas bin Malik. Ya. Nah, lalu membaca apa setelah itu? Poin ke-8. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, dan ini rukun salat. Ya. Sebab Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau ada orang yang tidak mampu baca Al-Fatihah jamaah, boleh diganti dengan surat yang lain yang mudah. Mungkin Inna Atoina barangkali. Kalau Al-Fatihah enggak bisa, bacaan Quran juga enggak bisa, maka boleh dia cukup ganti Al-Fatihah dengan membaca, ya tentu pengganti juga surat yang lain, karena Al-Quran yang lain enggak bisa, wong Al-Fatihah saja enggak bisa. Maka dia cukup diganti dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, serta membaca haiqalah. Membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Selesai ruku. Misalnya ngajarkan orang yang baru masuk Islam gitu ya, sulit-sulit Al-Fatihah, ya sudah. Tapi kalau orang yang baru masuk Islam kan juga Al-Fatihah belajar, ini juga belajar, ya kenapa enggak langsung saja belajar Al-Fatihah? Nah, cuman kalau tidak mampu, karena ini lebih mudah silahkan. Tapi nanti belajar membaca Al-Fatihah sampai mampu. Yang ke-9 jemaah, yaqulu badal intiha min qiraatil Fatihah amin. Yang ke-9, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Dan ini dijaharkan pada salat yang memang jahar dan disirkan pada salat yang memang sir. Dan makna amin apa? Allahumma stajib. Arti amin itu ya Allah kabulkanlah. Maka kalau ada orang yang doa kebaikan, antum aminkan, amin. Nah, dan Nabi juga demikian, kalau beliau selesai baca Al-Quran, maksudnya Al-Fatihah, itu beliau membaca setelah Ummul Quran membaca amin rafa'as sautahu. Yang memang bacaannya dikeraskan, Nabi membaca amin juga dengan keras. Ya. Dalam hadis yang sudah kita baca di pembahasan sebelumnya, idza ammanal imamu fa amminu. Apabila imam membaca amin, maka aminkan. Maksudnya ketika imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan pahalanya jemaah, karena para malaikat mengaminkan juga itu ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu malaikat mengaminkan amin. Nah, muslim yang sedang salat ketika bareng sama malaikat aminnya, itu dijamin ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi dalam salat itu ketika berjamaah ya, karena membaca amin begini mengaminkan imam, berarti apabila salatnya berjamaah. Ya. Kata Nabi, man fa'inhu man wafaqa ta'minal malaika, siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, lalu tentu setelah membaca Al-Fatihah, setelah membaca amin, baca apa jemaah? Yang ke-10? Membaca surat yang mudah. Lihat, membaca surat
Ya, ma tayassara minal Qur'an, yang mudah dari Al-Qur'an. Taib. Makanya di dalam salat wajib bagi imam atau bagi yang salat munfarid tidak boleh memegang mushaf ketika sedang salat. Karena kalau dalam urusan salat silahkan baca yang mudah. Kalau tidak hafal panjang ya yang pendek. Jangan sampai dipaksa untuk pegang mushaf kecuali di dalam salat malam. Karena di dalam salat malam dianjurkan untuk membaca panjang. Dan ada asar dari Aisyah bahwasanya beliau bermakmum kepada Zakwan, budaknya, minal mushaf, membaca imamnya itu Aisyah. Jadi Aisyahnya memakmum kepada budaknya, dan budaknya ini Zakwan namanya, membaca dari mushaf. Ya. Jadi karakter tarawih itu jemaah, karakteristik tarawih ya. Di antara kesalahan kaum muslimin menganggap tarawih beda dengan tahajud. Jemaah sekalian, tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud, apalagi itu sama, itu juga. Cuman dibedakan nama dalam istilah karena memang ada beberapa kondisi yang disebut dengan perbedaan nama itu. Tapi sama hakikatnya. Tarawih ya tahajud. Cuman tarawih itu dinamakan tarawih kenapa? Li'annahum kanu yatarawwahuna fi kulli arba'ati raka'atin. Karena dahulu para salaf, para sahabat, para tabi'in, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, mereka beristirahat dalam salat malamnya tersebut di setiap 4 rakaat. Min tulil qiyam, karena saking lamanya berdiri dalam salat. Karena memang mereka hajat, butuh untuk istirahat karena lama berdiri. Makanya kalau kita ini sebenarnya nggak pantas disebut tarawih. Apa yang membuat kita butuh istirahat jemaah? Tarawih dengan kulhu, tarawih dengan kuliah, cepat lagi. Anak kemarin mampir di salah satu masjid, pulang kajian seperti ini, di jalan mampir. Ya. Pas kemudian ikut sholat, mereka lagi pada baca maksud. Ternyata pas ruku baru tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halas anak kabur sudah, tidak bisa lagi ikut. Tidak bisa, enggak tumanina, tidak sah jemaah. Tumanina, turukun salat. Nabi suruh ulang lagi orang yang tidak tumanina. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ulangi salatmu karena kamu tadi itu tidak salat. Karena tidaknya tumanina. Taib ya. Terus kesalahan lagi ketika tarawih jemaah, orang makmum itu buka mushaf. Yang dibolehkan itu bagi imam. Adapun makmum tidak boleh untuk tatabu', mengikuti imamnya, jangan. Maksudnya mungkin mengecek barangkali imamnya apa? Salah. Sudah. Kalau antum tidak mampu memberitahukan imam yang bacanya mungkin lupa, ya sudah diam. Jangan buka mushaf. Atau jangan dilihat dari mushaf. Ya, makanya imam juga harus yakin bacaannya memang hafalannya mungkin. Jangan salah-salah terus, karena itu akan mengacaukan kehusyuan makmum. Ya, salah lagi. Terus yang bingung pada saat makmumnya juga enggak mampu. Akhirnya makmum, salamu dewe imam bacaan sing angel-angel, aku ya ngerti. Imamnya lali, makmumnya ya enggak ngerti. Akhirnya pada bingung kabeh, pada diam. Akhirnya sholat terganggu. Jadi imam baca yang mungkin. Kalau tidak mampu, silakan baca mushaf. Kalau tarawih, namun sholat wajib jangan. Inna fi sholati la syughla. Kata Nabi, sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Enggak boleh kita disibukkan dengan pegang mushaf lagi. Kecuali bagi tadi, karena ada udzur dibolehkan, keringanan. Ya, jadi membaca surat. Kemudian setelah itu apa? Ruku', yaitu takbir. Nah, ini takbir intikal namanya. Sama takbirnya, mengangkat tangan sama dengan takbiratul ihram, sama angkat tangan. Ya. Mengangkat kedua tangan sampai ila hadiman kibai, sampai pundak.
au udhunai atau telinga. Ya, jadi begini, hadap kiblat atau telinga atas begini. Ya. Terus ruku'. Nah, dan kepala saat ruku' hiyal dhahri. Ya. Ra'suhu yaj'alu ra'sahu hiyal dhahri. Rata gitu jemaah. Jangan kepalanya mendongak ke atas atau terlalu menunduk. Nah, lalu meletakkan kedua telapak tangan ala rukbataihi mufarraqan asabi' yadayhi, dan perhatikan diletakkan di mana tangan ketika ruku'? Di lutut, dan mufarraqan, jangan dirapatkan tapi direnggangkan, mufarraqan begini. Seperti memegang, dipegang di lututnya ya. Jadi lutut begini. Nah. Kemudian ruku dengan tumakninah. Tumakninah itu artinya jangan ngangkat dulu, jangan ngangkat dulu sebelum selesai bacaan yang wajib. Itu tumakninah. Kata Nabi, "Summarka hatta tatma'inna raqi'an." Rukulah kamu sampai kamu benar-benar tumakninah dalam ruku'. Dan ruku' ini rukun salat. Ruku' ini. Nah, dan bacaan dalam ruku' apa? Subhana rabbiyal azim, dan boleh sekali, namun yang afdal berapa? 3 kali, namun yang wajib sekali. Dan boleh ditambah dengan yang lain, misalnya subuhun quddus rabbul malaikati wa ruh, itu ruku dan sujud sama. Persis seperti dzikir setelah witir. Ya. Yang tidak persis, ada beda sedikit ya. Kalau witir kan subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal quddus, rabbul malaikati war ruh. Mirip cuman tidak persis. Kemudian boleh juga dengan membaca dalam ruku dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sebagai bentuk pengamalan atas perintah Allah dalam surah An-Nasr kepada Nabi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila engkau melihat manusia ya berbondong-bondong, apabila engkau melihat apabila datang pertolongan Allah dan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu kata Allah fasabbih. Diperintah untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka dipraktekanlah oleh Nabi atas perintah Allah untuk dibaca dalam ruku' dan sujud. Maka di ruku' sujud baca subhanaka. Karena fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ruku' dan sujud. Dan haram membaca Quran ketika ruku' dan sujud. Nuhitu an aqra'al Quran raki'an aw sajidan. Kemudian jemaah bangkit. Nah, ini namanya i'tidal, bangkit dari ruku'. Yani yarfa'u ra'sahu min ruku', mengangkat kepala dari ruku'. Ini poin yang ke-12 ini. Poin ke-12. Rafi'an yadi, mengangkat kedua tangan sama seperti tadi. Ya, hadaman kibaihi, sampai pundak, au udhunai atau telinga sama. Qailan, membaca sami'allah liman hamidah. Ini bagi imam dan munfarid. Kalau makmum Rabbana, memang ada khilaf ya, namun yang rajih Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, tanpa membaca tasmi'. Jadi ada tasmi', ada tahmid. Ya. Tasmi' sami'allahu liman hamidah, tahmidnya Rabbana lakal hamdu. Nah, bagi imam atau yang salat munfarid, penggabungan antara tasmi' dan tahmid. Adapun bagi makmum hanya tahmid saja. Rabbana walakal hamdu. Lalu apa setelah itu? Sujud. Nah, sujud ini para jemaah sekalian sambil takbir Allahu Akbar. Karena ini yang disebut dengan takbir al-intiqal. Karena para jemaah sekalian, yang namanya takbir itu maka disebut takbir intiqal. Kenapa? Karena kita diperintahkan
dalam setiap pergantian anggota tubuh, praktek atau amalan anggota tubuh itu dibarengi dengan takbir. Ya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takbir ketika ngangkat, ketika turun, ketika duduk, angkat, turun, duduk, seperti itu. Nah, ini disebut takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Nah, kemudian apabila sujud, yukabbir hinna yahwi sajidan. Mengatakan terus, itu kan sami Allahu liman hamidah ya. Nah, sekarang sujudnya jemaah sekalian sambil takbir. Yani sambil yahwi itu sambil turun. Ya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd, kemudian sambil turun Allah. Sambil turun yukabbir hina yahwi sajidan. Nah, ketika sujud wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Apa yang duluan turun? Sudah kemarin kita bahas. Kesimpulannya ada dua hadis di situ. Hadis yang pertama disebut dengan hadis Abu Hurairah. Yang kedua hadis Wail bin Hujr namanya. Menurut hadis Wail bin Hujr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud meletakkan kedua lututnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi kalau sujud meletakkan lutut dulu sebelum tangan. Lalu ada hadis Abu Hurairah yang menyelisihi. Yang kata ulama hadis Abu Hurairah ini terbalik. Di mana dalam hadis itu dilarang sujud seperti onta. Jadi hadis Abu Hurairah itu melarang sujud seperti onta. Namun di tambahan hadis itu atau di ujung hadis itu mengatakan faliyadha yadaihi qabla rukbatayhi. Idza sajada ahadukum falayabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau kalian sujud jangan sujud seperti onta, maka letakkan tangan dulu sebelum lutut. Kata Imam Ibnu Qayyim ini terbalik. Justru kalau tangan dulu itu persis onta. Persis onta. Maka kalau melihat pendapat Imam Ibnu Qayyim ya, kayaknya yang kuat ya yang lutut dulu. Cuman tidak masalah ini ya, karena ada yang menganggap hadis itu tidak terbalik kok, Imam Ibnu Qayyim yang salah gitu. Tidak terbalik, onta itu lutut dulu. Ala kulli hal boleh yang mana dulu, akhirnya kan gitu jemaah. Kan kemarin sudah kita simpulkan, semuanya sah. Yang penting masalah abdoliyah. Yang abdol yang mana? Yang dalilnya kuat. Yang mana yang kuat? Terus juga menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau lutut dulu itu kan sesuai dengan tingkatan urutan manusia kalau melakukan aktivitas anggota badan cuma. Ya kan? Kalau turun kan nggak mungkin jidat dulu. Ya kan? Terus nggak mungkin juga tangan dulu gitu. Kan harusnya bertahap, yang dekat kaki dulu. Ya, yang dekat kaki dulu lutut. Yang dekat telapak lutut, kemudian baru tangan, kemudian baru kepala. Gitu. Namun khilaf ya. Jadi nggak masalah yang mana dulu lah. Nah, yang penting di sini wa yastaqbil bi asabi'i yadayhi wa rijlaihi al-qiblah. Yang penting jari jemarinya, tangan dan kakinya dia dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Dan juga bedanya antara ruku dan sujud tentang jari. Kalau sedang ruku, jari kita diapakan? Di lutut. Yufarrij. Yani idza raka'a farraja baina asabi'ih. Kalau ruku di faroja itu direnggangkan. Namun idza sajada dhamma asabi'ahu. Tapi kalau sujud dirapatkan jari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibalik. Giliran ruku megangnya begini.
Giliran sujud begini di tanahnya. Ya. Dek. Taib. Sampai mana tadi? Nah. Summa, kemudian perhatikan dalam sujud. Ini teori tok loh, nanti prakteknya. Summa jaffa adhaddaihi min janbaihi. Kemudian merenggangkan saat sujud itu, merenggangkan antara lambung dan lengan ini. Jadi jangan rapat begini ya, tapi renggang. Dan dibuka lebar begini. Dan ini tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Namun ada hadis yang membedakan perempuan kalau sujud katanya dirapatkan, yakni antara tangan dengan perutnya itu dirapatkan begini. Jadi jangan dilebarkan. Ada hadis namun dhaif. Berarti kembali kepada hukum asal. Ya tentunya ini kalau lagi sholat sendiri ya, kalau sholat berjamaah disesuaikanlah. Karena kalau renggang begini mungkin mengganggu saudaranya, maka ini kan sedikit. Nah, dan yang perlu diperhatikan saat sujud, yang sujud 7 anggota, ini harus kita hafal 7. Sebab Nabi mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum wa asyara biyadihi ila anfihi. Kata Nabi, aku diperintah Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Dan beliau berisyarat kepada hidungnya saat beliau menyebutkan jabhah. Apa yang 7 itu? Kata Nabi, al-jabhatu wa asyara biyadihi ila anfihi. Yang pertama dahi, dan Nabi isyarat kepada hidungnya. Bahkan dalam kitab Al-Wajiz dibawakan sebuah hadis yang tidak menyentuhkan hidung ke lantai, maka tidak ada solat baginya, tidak sah solatnya. Ini bahaya. Namun menurut madhab Syafi'i katanya nggak apa-apa. Menurut mayoritas wajib nempelkan itu. Tapi menurut madhab Syafi'i tidak apa-apa, tidak nempel nggak apa-apa, cukup dahi toh. Apa dasarnya? Dasarnya adalah definisi sujud secara bahasa. Apa sujud secara bahasa? Dalam bahasa Arab sujud itu apa? Secara bahasa sujud itu adalah menempelkan dahi di tanah, itu namanya sujud. Tapi kan tidak demikian, ini syariat. Maka madhab mayoritas yang kuat. Ya, jadi menempelkan hidung bukan sunnah lagi, wajib, perintah. Kan umirtu, aku diperintah Allah, wajib. Nah, terus yang kedua apa? Waliyadaini, 2 tangan, warukbataini, 2 lutut, wa atraf qadamai. Ya. Dan atraf al-qadamain, yakni ujung telapak kaki. Ujung yakni jari-jari kaki. Ya. Taib. Jadi sujud dibuka lebar sampai ketiak itu kelihatan Rasulullah. Karena Nabi SAW idza shalla faraja baina yadayhi, Nabi kalau salat sujud yakni beliau buka nih. Begini, buka hatta yabdu bayad ibtaihi, sampai nampak putih 2 ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua berarti ketiaknya putih, berarti Nabi ketiaknya tidak ada bulunya. Jadi nggak boleh orang Islam itu bikin malu kalau orang Islam ketiaknya ada bulunya. Bahkan ketiak itu jemaah perintahnya dicabut. Namun kalau tidak bisa, perih dan boleh dicabut. Ya. Nabtul ibit, ketiak itu lafaz hadisnya bukan dipotong, bukan dicukur, tapi dicabut jemaah.
Ya. Dan kita harus perhatikan ini. Itu sunanul fitrah. Yani bagian dari agama. Itu bukan sekedar kebersihan, itu agama. Fitrah. Arti fitrah para ulama mengatakan selain maksudnya agama ya. Jadi orang yang begitu itu telah melakukan agama. Yang kedua makna fitrah, yakni sesuai dengan tabiat kemanusiaan. Yakni manusia itu fitrahnya tidak ada bulu ketiaknya. Karena yang ada bulu ketiak adalah fitrah yang bukan manusia. Apa itu? Bisa hewan. Pokoknya yang bukan manusia. Berarti fitrah manusia enggak ada bulu ketiak. Enggak ada bulu kemaluan. Artinya kalau bulu kemaluan dibiarkan persis seperti hewan. Jelek, hina. Jangan umat Islam. Harus selalu dicukur. Ya. Ya misalnya panjang sedikit segera cukur lagi. Ya. Termasuk juga kumis. Termasuk yang harus dipotong para jemaah. Jangan kumis malah dipelihara seperti Pak Raden. Jenggot dihabisin. Ini keliru. Justru kumis itu diperintah untuk dicukur. Kata Nabi, "Man lam ya'khud bi syaribiha falaysa minna." Ya, bi syaribihi falaysa minna. Siapa yang mencukur kumis, siapa yang tidak mencukur kumisnya maka bukan golongan kami. Man lam ya'khud bi syaribihi falaysa minna. Siapa yang tidak mencukur kumisnya bukan golongan kami. Kata Nabi. Jadi bukan ciri khas umat Nabi Muhammad kalau kumisnya tebal kemudian dipelintir sini nih. Pelintir. Sini juga ya kayak Pak Raden. Ya, Pak Raden ya. Nah. Terus apa jemaah? Kemudian saat sujud juga farraja baina fakhidaihi ghair hamili batnihi ala syai'. Jadi ketika sujud itu merenggangkan paha. Ya. Paha. Yani paha jangan sampai ketika sujud menahan perutnya. Jadi renggangkan gitu. Jadi agak ke depan. Makanya ikhwan-ikhwan kita yang sudah ngaji, kenapa setelah ngaji saya kok, misalnya ada yang bertanya, kenapa setelah ngaji kok ada jidat saya kok agak hitam? Ya, dulu ndak kok, setelah ngaji kok ada hitam. Dia ndak nyadar. Dia nggak nyadar ketika dia sudah pelajari kitab sifat salat nabinya Syekh Albani, itu diperintahkan seperti ini, ikhwan-ikhwan kita langsung mempraktekkan. Jadi agak renggang sehingga agak menahan. Beda ketika dulu belum paham sujudnya asal-asalan saja. Ya. Tapi yang tidak harus ditekan-tekan, digosok-gosokkan supaya hitam. Enggak, hitam itu tidak harus, bahkan jelek juga kalau memang tujuannya apa? Karena yang namanya bekas sujud itu bukan bekas hitam di jidatnya, bukan jemaah. Cuman efek ketika sujud seperti itu bisa dia yang sensitif kulitnya, karena sujud itu berarti harus renggang. Kalau renggang berarti si dahi ini menahan sehingga lebih tertekan. Ya, bertumpu, lebih tertumpu gitu jemaah. Nah, kemudian Nabi mengatakan pula idza sajadta fad'a kaffaika warfa' mirfaqaik. Kalau sujud letakkan tangan dan angkat ini apa namanya? Letakkanlah tangan, yakni maksudnya tangan itu telapak, letakkan di tanah dan angkat kedua sikut. Nah, jadi jangan begini. Jangan seperti anjing lagi duduk seperti itu. Ya. Sebab Nabi mengatakan la yabsutu ahadukum dir'aihi. Jangan kalian bentangkan lengannya saat sujud in bisatul kalbi, seperti anjing membentangkan kakinya atau lengannya. Ya, seperti anjing. Nah, kemudian saat sujud jemaah, bagaimana kaki kita? Kaki yang belakang saat sujud. Aisyah mengatakan ketika Aisyah mendapati Rasul malam-malam sedang sujud, sedang sholat, Aisyah meraba-raba, ya, karena gelap saat itu, diraba-raba oleh Aisyah. Maka fawajadtuhu sajidan, aku dapati Nabi sedang sujud, kata Aisyah, rason
akibai mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil kiblah, dalam keadaan rasan merapatkan telapak kaki dan jarinya dilipat menghadap kiblat, dilipat. Jadi bukan apaan ini anggap ya, telapak kaki anggap ya, bukan begini tapi hadapkan ke kiblat. Dan rasan dalam lafaz yang lain mansubatan, keduanya tercacak rapat. Tercacak kan, ini berdiri begini, telapak kakinya rapat, mansubatani. Dan membaca dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Naam. Boleh ditambah ya, seperti dalam ruku tadi dengan membaca subuhun kudus. Apa maghrib nah? Belum ya? Membaca apa? Subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Ada tambahan lagi subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, atau yang lain-lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, kemudian saat sujud perbanyak doa, namun jangan bahasa Indonesia cuma. Perbanyak doa-doa yang maksur dari Nabi karena mustajab doa saat sujud. Aqrab ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksiru ad-du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Allah pada saat hamba sedang sujud, maka perbanyak doa. Perbanyak doa. Nah. Taib. Apa setelah sujud? Al-julus baina sajdataini. Duduk antara dua sujud. Maka yang pertama yarfa' ra'sa minas sujud mukabbiran. Angkat kepala dari sujud sambil bertakbir. Allahu Akbar. Lalu wa ya'tadil jalisan, duduk. Ini namanya duduk di antara dua sujud. Ya. Karena sujud itu dua kali berarti ada diselangnya dengan duduk. Tapi ruku tidak ada dua kali yang diselang dengan berdiri kecuali pada sholat gerhana saja. Dan hukumnya sunnah. Ya. Taib. Kemudian duduk dan tumanina dalam duduk. Jangan membungkuk, lurus, tumanina. Nah. Kemudian di setiap duduk antara dua sujud dan di setiap duduk yang 2 rakaat, karena kita jamaah dalam sholat diperintah Allah. Kita ini sholat diperintah Allah setiap 2 rakaat duduk. Setiap 2 rakaat baca tahiyat. Ini hukum asal sholat demikian. Ya. Setiap 2 rakaat kita diperintah membaca tahiyat dan diperintah duduk. Dan duduknya adalah caranya menghamparkan kaki kiri dan mencacakkan kaki kanan. Ini yang disebut dengan iftirash. Dihamparkan yang kiri, yang kanan dicacakkan. Ini namanya iftirash. Ini setiap duduk di dalam sholat atau di setiap 2 rakaat dalam sholat duduk. Adapun duduk-duduk yang ada salamnya maka disebut dengan tawaruk duduknya. Yang ada salamnya. Duduk-duduk yang rakaatnya berarti rakaat akhir. Allati fiha salam, yang ada salamnya maka duduknya tawaruk. Dengan duduk di atas pinggul, mencacakkan kaki yang kanan tetap. Oleh karena itu khilafnya ulama tentang yang 2 rakaat ini. Apakah tetap berpegang dengan perintah setiap 2 rakaat baca tahiyat dengan duduk iftirash, atau juga kalau 2 rakaat itu rakaatnya memang akhir, berlaku penghususan, harus tawaruk. Nah, di situ khilafnya. Kalau yang sholatnya lebih dari 2 rakaat, tidak masalah. Maghrib, isya, tidak masalah. Kecuali yang memang sholat dikecualikan. Sholat apa itu? Witir, yang memang tidak boleh duduk. Ya. Kecuali di rakaat akhir. Bukan tidak boleh. Nabi mencontohkan demikian. Kata Aisyah, wala yajlisu
illa fi akhirihinna, dan Nabi tidak duduk tahiyat awal kecuali Nabi duduk di tahiyat akhir saja. Witir. Beda. Bahkan Nabi melarang menyerupakan witir dengan salat maghrib. Berarti kalau witir itu memang tidak boleh pakai duduk tahiyat awal, witir yang 3 itu, karena nanti akan serupa dengan maghrib. Kalaupun mau dengan duduk, pisah dengan salam dulu, baru salat lagi 1 rakaat. Namun yang kuat witir itu jangan cukup 3 rakaat tanpa duduk tahiyat awal sekali salam, bukan 2 salam. Ya. Kemudian cara duduk adalah meletakkan telapak tangan di, ada 2 jamaah ya. 1, meletakkan telapak tangan di paha, ya, di paha, yani an yad'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, yang kanan diletakkan di paha kanan, yang kiri di paha yang kiri. Atau yang kedua, yang kanan yad'a kaffai ala rukbatayhi, telapak tangan kedua-duanya diletakkan di kedua lututnya, yang kanan ya di lutut kanan, yang kiri di lutut yang kiri. Nah, jadi kalau di lutut berarti di lutut begini, ya, atau di paha begini, ya. Nah, kemudian membaca, nah yang paling ringan Robbik firli. Ada yang tambahan itu juga bagus, membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, atau Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Perhatikan, tidak ada satupun hadis dalam duduk antara 2 sujud, walaupun beda-beda lafadznya, namun tidak ada satupun yang menggunakan lafadz wa'fu anni, enggak ada. Itu hanya ketika doa Aisyah dan Rasul saat Lailatul Qadar saja. Jadi dalam sujud, dalam duduk antara 2 sujud tidak ada lafadz wa'fu anni. Yang ada wa'afini. Sebagian orang menambah wa'afini wa'fu anni. Enggak ada wa'fu anni di hadis manapun. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Tabrani, Ahmad, enggak ada riwayat wa'fu anni. Yang ada hanya doa ketika malam-malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baru itu ada hadis sahih. Jelas sama ya? Nah. Kemudian sujud yang kedua sama seperti tadi, ya. Sambil takbir, karena Nabi demikian bertakbir, yukabbir hina yahwi sajidan. Nabi takbir ketika mau sujud. Wa yukabbir hina yarfa ra'sa minas sujud. Nabi takbir saat angkat kepala dari sujud. Summa yukabbir hina yasjud, takbir ketika sujud. Summa yukabbir hina yarfa ra'sahu, demikian pula ketika angkat kepala. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Lalu Nabi melakukan di semua salat seperti itu. Ya. Yani takbir itu ketika idan nahadha rafa yadayhi. Ya. Taib. Nah, ketika sujud nanti bangkit, anggaplah ini rakaat pertama aja. Berarti kalau ini rakaat pertama, berarti setelah sujud yang kedua kemana kita? Kemana? Loh, rakaat pertama kita sujud, antara 2 sujud selesai, duduk antara 2 sujud selesai, lalu sujud lagi. Nah, setelah sujud kemana? Berdirilah, kan rakaat pertama. Kalau rakaat 2 kemana? Diperintah apa kita oleh Allah setiap rakaat kedua? Duduk dan membaca at-tahiyyat. Di antara hikmahnya jemaah, kenapa setiap 2 rakaat kita diperintah baca tahiyat? Dalam rangka untuk menghafal. Jadi supaya seimbang, stabil kita dalam menghafal jumlah rakaat. Jadi antara hikmahnya demikian. Jadi 2 ya. Dan itu cara salat jemaah. Jadi kalau disebut salat 4 rakaat itu maksudnya 2. Seperti hadis Aisyah tentang salat malamnya Nabi. Nabi tidak pernah nambah di bulan Ramadan atau selain Ramadan dari 11 rakaat. Lalu Aisyah merincinya atau menyebutnya secara global.
yusolli arba'an. Lalu Nabi salat 4 rakaat. Falat tas'alan husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya bagaimana salat bagus dan panjang salat Nabi. Demikian. Nah, ketika bangkit jemaah, perhatikan ini, bangkit dari sujud untuk rakaat kedua, ini mengangkat kepala sambil bertakbir dan duduk istirahat. Jalsah al-istirahah namanya. Duduk istirahat. Dan duduk istirahat ini duduk sejenak tanpa ada dzikir apapun. Ya. Wa tusamma jalsatul istirahat. Duduk apa namanya? Duduk istirahat. Sebagian kaum muslimin atau sebagian para ulama dari kalangan para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum duduk istirahat ini. Sebagian mengatakan sunnah karena itu prakteknya Nabi. Sementara sholat itu kaidahnya kan shollu kama ra'aitumuni usolli, ya berarti sunnah. Yang lain mengatakan tidak sunnah. Karena bukti tidak sunnah apa? Enggak ada bacaan apapun. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin merinci, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, duduk istirahat itu dianjurkan bagi yang memang membutuhkan. Ketika sudah sepuh, sudah tidak kuat. Oleh karena itu hadis tentang duduk istirahat ini diriwayatkan ya pada saat Nabi katanya sudah sepuh. Maka ala kulli jamaah pendapat yang mengatakan sudah sepuh sehingga khusus bagi orang yang memang butuh saja dan yang semisal, yang jelas duduk istirahat ini adalah prakteknya Nabi. Maka kita lakukan. Semoga kita mendapatkan faidah telah ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk istirahat berjamaah. Nah, kalau sudah di rakaat kedua ini, di rakaat yang kedua menuju kedua berarti sama saja dengan yang tadi. Tinggal masalahnya kita nanti tahiyat aja, awal dan akhir kemudian salam. Ya. Baik. Saya kira cukup insyaallah, dan tentang duduk, tawaruk dan iftirash sudah kita jelaskan. Artinya ada khilaf ulama tentang salat yang 2 rakaat, salat subuh, salat sunnah. Nah. Atau sudah jelas ya, tidak usah praktek jemaah ya. Yang tadi kan sudah. Taib. Ketika salat saya menggendong anak saya, dan ketika sujud saya terhalangi untuk menempelkan hidung dahi saya. Apakah salat saya sah? Haruskah saya mengulang salat? Ya kalau tidak tahu, bagi yang berpendapat tidak sah juga tidak usah mengulang karena tidak tahu. Ada khilaf ulama tentang sah atau tidak sahnya ya masalah ini. Namun yang perlu diperhatikan, kalau salat menggendong anak ini dibolehkan. Kalau ada hajat untuk digendong, namun digendong itu saat berdiri saja. Karena Nabi juga demikian, saat Nabi berdiri digendong putrinya, cucunya dari putri beliau, Umamah, digendong. Ketika ruku sujud diletakkan, ya nanti digendong lagi, demikian. Nah, apa hukumnya najis? Najis apa ini? Apa hukumnya wajib gitu ya? Bagi makmum mengikuti imam mengucapkan zikir dalam setiap perkataan salat. Apa ini? Coba. Apakah hukumnya wajib bagi makmum mengikuti imam mengucapkan takbir dalam setiap gerakan sholat? Dan apakah hukumnya makmum yang tidak mengikuti ucapan takbir imam? Makmum hanya mengikuti gerakan sholat saja tanpa takbir. Taib, wajib makmum mengikuti ucapan takbirnya imam jamaah. Sebab Nabi mengatakan idza kabbara innama ju'ilal imamu liyutama bihi. Dijadikan imam itu untuk diapakan? Diikuti. Lalu Nabi mengatakan idza kabbara fakabbiru.
Apabila imam takbir, hendaklah kalian bertakbir. Maka kalau imam mengatakan Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan membarengi imam. Namun ketika imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Demikian pula imam salam Assalamualaikum, kita pun Assalamualaikum. Ya, warahmatullah dan seterusnya. Jadi wajib para jemaah. Apabila tidak mengikuti berarti dia tidak bertakbir. Dia hanya turut saja tidak bertakbir. Harus bertakbir karena Nabi perintahkan takbir bagi makmum juga. Idza kabbara ayal imam fakabbiru ay antum al-ma'mum. Apabila imam baca Allahu Akbar, kalian makmum baca Allahu Akbar. Cukup ya jemaah ya, prakteknya. Setelah ruku ada Ruku. Setelah ruku sami Allahu liman hamidah sedekap lagi Ustaz. Betul. Sudah dibahas sedekap setelah ruku. Maka boleh sedekap, boleh tidak insyaallah. Yang mengatakan sedekap karena yang namanya berdiri dalam salat itu ya sedekap. Sementara setelah ruku apa posisi kita? Setelah ruku apa posisi kita? Berdiri. Sementara berdiri apa perintah Allah, perintah para nabi semuanya. Berdiri dalam salat adalah perintah untuk bersedekap. Maka Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berpendapat demikian. Tapi pendapat ulama lain tidak. Tidak ada sedekap setelah ruku yang di dalam posisi i'tidal tapi menjulur ke bawah. Nah, Allah taala alam, ini masalah khilafiyah, boleh sedekap boleh tidak, Pak. Nah. Cukup, jemaah? Ibu-ibu cukup, jelas, sudah enggak perlu praktek ya, Bu? Enggak usah ada ya. Ya. Waktunya habis. Baik. Ya, arahkan kameranya ke sini, Pak. Sudah masuk ini? Sudah? Baik, perhatikan jemaah, ketika kita menghadap kiblat, kaki ini tidak boleh begini atau begini. Ada banyak di antara kita, walaupun mungkin memang sudah kebiasaan jalannya juga begini, ya. Tapi kalau sholat tubuhnya tetap dirubah harus begini lurus, ya, lurus berdiri. Kemudian menghadap kiblat dan pandangan dalam sholat itu dua. Satu ke tempat sujud dan ketika duduk maka pandangan ke tangan, ke arah jari. Jadi kalau kita kemudian baca subhana rabbiyal azim 3 kali, angkat. Sama dengan tadi bareng sami Allah liman hamidah ke bawah boleh begini. Boleh sami Allah liman hamidah ke i'tidal ke dada lagi. Lalu yang i'tidal ini tidak angkat tangan lagi, cukup setelah Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu langsung saja Allah Akbar. Nah ini kalau lutut dulu berarti begini Allah. Atau kalau yang tangan dulu berarti di antara kita nih, kalau yang tangan dulu nanti ada karena tangannya kurang ke situ, jadi nanti
tangan dipindahkan begitu. Ini sebenarnya tidak ada kasus seperti itu sebenarnya. Dari mana kasus itu? Enggak ada ya. Tangan ya tangan. Cuman ketika tangan kita misalnya Allah ya. Begini ya cuma ya, tangan dulu ya. Ini. Kan enggak mungkin kita sujud begini, harusnya seperti ini. Nah, gini lagi. Nah, ini sebenarnya akibat daripada tangan duluan. Tapi kalau lutut duluan enggak ada kasus seperti ini. Jadi kalau lutut dulu berarti Allah ini. Nah, jadi ini tangan rapat, kemudian sama dengan takbir tadi di telinga bersebar. Ya. Nah, kemudian untuk kaki berjamaah. Duduk iftiras itu adalah duduk dalam salat ada 3 cara ya. Mohon maaf. Duduk dalam salat ada 3 cara. Yang pertama duduk iftiras, dan ini duduk dalam semua salat begini iftiras. Ya, menghamparkan kaki kiri dan mencacakkan kaki kanan. Yang kedua duduk ik'a. Duduk ik'a yakni duduk di atas 2 tumit begini. Duduk ik'a, duduk di atas 2 tumit ini juga boleh. Ini gantinya iftiras. Ik'a atau iftiras. Ini ik'a duduknya. Yang ketiga duduk dimasukkan ke dalam, kita duduk di atas pinggul dan ini di tepuk ya, dicacakan tetap ditepuk. Ini duduk tawarruk namanya. Nah, ya, duduk tawarruk. Nah, posisi tangan perhatikan, boleh di lutut tadi begini, boleh di paha. Ya. Jadi posisi tangan ketika duduk boleh tangan di paha kanan, di paha yang kanan, tangan kiri di paha yang kiri, atau di lutut begini, ditutup lutut begini. Namun tetap tidak ada perintah seperti ini, beda dengan ketika ruku. Jadi di lutut seperti ini. Ya. Baik, adapun nanti ada isyarat lupa tadi ketika tahiyat, karena memang tadi belum dibahas masalah tahiyat. Cara tahiyat jemaah ada cara dengan menggenggam seluruh begini. Jadi mengepal begini, namun isyarat. Ya, mengepal ini lalu isyarat. Nah, ada dengan membentuk bilangan seperti ini isyarat. Ini yang begini O, ya. Ini dilipat begini, ya. Ini bentuk 35. Nah, ini O begini. Ya sama. Nah, boleh begini. Atau tadi, ini digenggam semua full, digenggam. Atau ininya dibuat O ini, terus yang 2 dilipat. Nah, adapun yang cukup angkat ini enggak ada. Ya, ada yang diangkat gini kan cukup enggak. Adapun masalah digerak-gerakkan atau tidak, ini masalah juga termasuk ranah khilaf yang boleh insyaallah. Namun hadis tentang tidak menggerak-gerakkan atau hadis yuharikuha, jangan ada yang mentaifkan hadis itu. Harikuha, dan menggerakkan pun kalau mau menggerakkan bukan gerak begini, turun naik bukan, tapi gerak itu artinya tahrik, digetarkan. Nah, tahiyatulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la, gitu jangan bukan tahiyatulillah, salawatu salam. Ya, itu turun naik namanya, bukan tahrik, gerak, bukan. Ya, ibu-ibu sudah, ibunya malah ngobrol. Baik, jadi yang penting tadi ya, cara takbir ini yang harus difokuskan dan cara berdiri. Wallahu taala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.